Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Untuk ini saya akan memberikan penjelasan tentang mengisi JJM Guru Pendidikan Agama Islam di EMIS-FAI tahun 2020-2021. Baiklah Bapak Ibu, pertama-tama langkahnya kita akan login dulu ke EMIS-FAI sebagai guru FAI. Nah, setelah itu, setelah kita login, akan masuk seperti, akan terbuka barnya seperti ini, EMIS-FAI-nya. Kemudian, kita pilih ada di sebelah kiri ini jadwal. Kita pilih jadwal. Ya. Nah, terus pilih setelah keluar seperti ini karena saya sudah mengisi jadwalnya, maka dia akan muncul di sini notifikasinya seperti ini. Kemudian kalau pertama-tama kali kita mau ngisi misalnya di semester genap tahun 2020-2021, kita klik tanda panah seperti ini. Nah, kita klik tanda panah, kemudian kita pilih di sini SD kita, di sini ya, sekolah kita. Tahun ajarannya, tahun ajaran berapa yang mau kita isi. Di sini sudah otomatis ada tahun 2020-2021 semester genap. Nah, kemudian di sini kolom ini dia minta file pendukungnya, yaitu SK kita. Nah, karena dalam SK yang ada di sekolah kita itu banyak sekali halamannya, maka cukup saja bagian lampirannya yang seperti ini ya. Saya lihat dulu. Kita lihat lampirannya. Lampiran yang seperti ini. Wah, sebentar. Kita upload di sini. Namun itu harus berupa format PDF ya, PDF ya, harus berupa PDF. Nah, ini agak jaringannya agak lambat ya Bapak Ibu keluarnya. Nah, terus kita isi di browser ini ya, kita pilih di sini, kita cari di sini di mana kita simpan filenya. Kita simpan filenya tadi. Nah, kita klik browser ini ya. Nah, setelah itu masukkan di browsernya. Ini agak lelet koneksi internetnya. Nah, di sini kita lihat tadi ini yang agak data pendukungnya tadi. Yang saya maksudkan ya SK lampiran tadi, jangan diisi lampiran semuanya karena banyak halamannya. Walaupun dia masih bisa digabung, tapi agak merepotkan itu, nanti filenya terlalu besar zip-nya sehingga tidak bisa kita memasukkannya ke dalam dokumen itu, ke dalam browser itu. Nah, jadi ada di sini kita lihat ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, cukup yang seperti ini. Lampiran satunya. Di bagian lampiran satu ya SK dari sekolah kita. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Ya. Ini kan ada tanda tangan, di sini ada semua pembagian tugasnya. Di sini. Nah, yang lampiran ini yang harus kita masukkan. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita masukkan ke sini. Yang saya masukkan, ya kita masukkan ke sini. Pembagian tugasnya kita masukkan ke sini ya, seperti ini. Mohon jika dia sudah masuk nanti akan keluar di sini Bapak Ibu ya. Kita lihat ini belum penuh semua, belum terunduh semua filenya. Belum terunduh semua. Nah, jika sudah masuk seperti ini, di sini kita submit ya. Kita submit di sini. Nah, jika sudah submit seperti itu ya. Ini karena sudah tahun 2021 2020 semester genap tadi ya. Kita lihat Kita di sini kita lihat jadwal, dia sudah tersimpan di sini
semester genap, klik ini jadwal. Ya. Nah, akan muncul notifikasi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jika dia belum muncul, nantinya bisa ditambah. Kita klik tanda yang ini, yang ada tombol tambah ini ya. Nah, kita klik tombol panah ini. Nah, misalnya kita mau ngisi tingkat kelasnya, yaitu kelas, kalau misalnya gini, kelasnya paralel, ada kelas 4A, kelas 4B, dan kelas 4C. Nah, sementara di sini tadi saya kan sudah mengisi kelas 4A ya, kelas 4A. Nah, kalau di kelas 4 itu jadwal kita mengajarnya itu seharinya, kelas 4 misalkan kelas 4A itu seharinya hari Senin misalnya 2 jam, karena jam total keseluruh jam pelajaran satu kelas itu ada 4 jam pendidikan agama Islam ya. Jika dia diisi di jadwal pembelajarannya itu dimuat hanya 2 jam, kelas 4A 2 jam, kemudian pada hari Senin, kemudian hari Selasanya 2 jam kelas 4A nya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Nah, misalnya saya contohkan, kita lanjutkan dengan prakteknya kelas 4. Romelnya di sini ada, kita mau ngisi 4B ya. Kita ngisi 4B. 4B itu nggak bisa huruf B, tapi harus kita isi 42. Artinya naik, kalau 42 itu artinya kelas 4 Romel B ya. Romel B. Nah, kalau kita hanya ngisi di sini angka 2, misal angka 1 4 angka 2 misal, ini nanti bingung kelas 4 apa kelas 6 apa kelas berapa. Nah, kalau kita isi di sini 42, karena di dalam jadwal kita 4B misalnya ada 2 kelas, kemudian jumlah siswa yang diampu sesuai dengan data di sekolah yang ada. Misalnya yang siswa ini laki-laki 10, perempuan di sini andaikan ada 19. Nah, jumlah harus cukup 24 minimal itu ya Bapak Ibu, kecuali daerah khusus ya. Nah, terus kurikulum ini sudah ada, tidak perlu dirubah lagi, kurikulum K13 ya. Kemudian penilaian K13, kurikulum K13. Jadi saya rasa nggak ada lagi yang KTSP. Kemudian hari Selasa misalnya kelas 4B. Hari Senin misalkan hari Selasa ya. Hari Selasa jam tugasnya mengajar ada 2 jam hari Selasanya. Terus di sini durasi per jamnya 35 menit. Kemudian kita mulai jam berapa di sini? Misalkan di sini kita mulai dari jam 7.30 ya, jam 7.30. Kita isi di sini, kita cari di sini sudah ada jam 7.30, atau kita ketik jam 7.07.2.30 ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, sudah ada. Dia otomatis, karena di sini durasinya itu ada 2 jam, jam mengajar 2 jam, durasinya 30 menit, maka dia otomatis selesainya jam 8.40. Nah, kemudian file pendukung. File pendukung ini bukan jadwal yang ada yang diberi dalam SK itu semua kelas, tapi kita cukup mengisi jadwal file saja. Misalnya file-nya ada kita mengajar di kelas berapa. Ini contoh lagi, saya kasih contoh ya. Jadwal file ya. Ya, jadwal file. Nah, kita isi di sini jadwal file ya. Nah, kita lihat jadwal contoh ini ya. Jadi jangan kita isi yang jadwal keseluruhan kelas, artinya guru kelas juga masuk yang ada di situ.
nggak perlu, karena itu akan memerlukan halaman yang paling banyak Bapak Ibu ya. Nah, jadi cukup saja kita menginput jadwal pelajaran FAI saja. Nah, jadi jadwal pelajaran FAI saja yang kita mengajar seperti ini. Nah, ini ya. Nah, andaikan kita mengajar kelas 4, kelas 5 dan 6. Nah, kelas 4, 5, 6 ini paralel juga Bapak Ibu ya. Seperti ini, kelas 4 ada berapa kelas? Di sini ada 3 kelas. Nah, harinya beda. Tadi kelas 4B Bapak Ibu. Kelas 4B itu tadi rupanya hari Rabu ya. Hari Rabu itu mulainya dari jam 9.30 Bapak Ibu ya. Kemudian hari Rabu jam 9.30, kemudian hari Senin ya. Hari Senin jam 10.55 jam 10.55 Bapak Ibu. Kita lihat di sini tadi ya, jam pendukungnya. Nih file itu yang saya masukkan, jadwal itu. Jadwal filenya itu. Nah, kita rubah di sini Bapak Ibu ya. Kita rubah ini hari Senin ya. 4B hari Senin tadi, hari Senin 2 jam 35 menit ya. Mulainya jam berapa tadi Bapak Ibu? Kita lihat. Mulainya hari Senin jam 10.55. 10.55. Ya, 10.55 Bapak Ibu ya. 10.55 ya. 10.55. Jadi di sini akan berakhir nanti jam 12.05 ya, selesainya. Kemudian setelah diupload jadwalnya, maka kita submit ya, kita submit ya. Nah, selesai. Nah, karena dia tinggal kelas 4B nya itu hari Senin dan hari apa tadi? Kita lihat hari Senin dengan hari Rabu ya Bapak Ibu, hari Rabu. Jamnya dimulai jam 9.30. Ya, maka kita tambah di sini, kita ngisinya kelas 4 lagi, kemudian 4, 2. Jumlah laki-lakinya tadi misalkan 10. Di sini 19. Terus kurikulum udah, harinya hari Rabu ya Bapak Ibu, hari Rabu dari jadwalnya. Durasinya yaitu 4 jam. Maaf ya, 4 jam. Kemudian durasinya itu 35 menit. Ini maaf, bukan 4 jam tapi 2 jam, karena sudah tadi hari Senin 2 jam, hari Rabu 2 jam, semuanya 4 jam. Dimulai jam berapa tadi? Hari Rabunya 9.30. Dimulai jam 9 pukul 9.30. Pukul 9.30. Maka dia akan berakhir selesai 10.40. Nah, file pendukungnya kita upload lagi Bapak Ibu. File pendukung tadi berupa jadwal ya, jadwal. Nah, sudah diisi. Jika sudah, maka kita submit ya, kita submit lagi. Nah, begitulah Bapak Ibu caranya untuk mengisi jadwal pembelajaran yang kelasnya paralel, dan jamnya pun hanya 2 jam setiap hari, 2 jam pertemuan setiap harinya kelas itu. Nah, mengapa harus kita buat seperti itu? Jangan sampai tabrakan dengan kelas di atas atau kelas yang lainnya. Kalau dia tabrakan jamnya atau ada irisan jamnya, maka dia tidak akan mau menyimpan. Nah, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat dipahami, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.